Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menerangkan tentang akhlak. Wahai anakku yang mulia, sesungguhnya akhlak yang baik adalah sesuatu yang menyebabkan keberuntunganmu di dunia dan akhirat. Allah akan meridaimu, keluargamu dan semua manusia juga akan menyukaimu, dan kamu akan hidup di antara mereka dengan keadaan terhormat. Sebaliknya akhlak yang jelek, maka dia adalah pangkal dari celakamu, dan kamu akan dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluargamu dan semua manusia juga akan memusuhimu, dan kamu hidup di antara mereka dalam keadaan yang hina dan dikucilkan. Maka berakhlaklah dengan akhlak yang mulia dan adab yang baik sejak kamu kecil, sedari kamu kecil, agar kamu tumbuh dengan akhlak yang baik dan membiasakannya pada waktu dewasa, pada waktu tua. Maka seharusnya kamu harus memaksa dirimu, mengusahakan dirimu untuk selalu berakhlak yang baik sedari awal, sehingga kamu bisa mempunyai akhlak tersebut menjadi tabiat, menjadi karakter, menjadi mental. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan nafsunya, dan sungguh rugi orang yang mengotori nafsunya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, aktsaru ma yadkhulun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Innal mu'min la yudriku bi husnil khuluqi darajatas shaim al-qa'im. Sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Sesungguhnya orang yang mukmin dengan sebab akhlak yang baik, dia akan menemukan derajatnya orang yang ahli puasa dan orang yang ahli tahajud. Dan sesungguhnya manusia tidak melihat terhadap kegantengan wajahmu, bagusnya fisikmu, dan juga tidak melihat bagusnya bajumu, tapi dia melihat kepada akhlakmu. Seperti syair berkata, la tanzuranna li aswabin aw ahadin in rumta ta'rifu fanzur ilal adabi. Janganlah kalian semua melihat seseorang baik atau tidaknya dilihat dari pakaiannya. Ketika kamu ingin mengetahui apakah orang tersebut baik atau tidak, maka lihatlah kepada adabnya. Fal'udu laulam tafuh minhu rawaihuhu lam yafrikin nasu bainal udi wal hatabi. Dan kayu od, kayu yang wangi itu ketika tidak menyebarkan aroma wangi, maka manusia tidak akan membedakan mana antara kayu ud, kayu yang wangi, dengan kayu biasa atau kayu bakar atau kayu ranting untuk buat bakar. Artinya
kayu oat atau kayu yang wangi itu mempunyai keistimewaan, yaitu dia bisa memberikan kewangian. Begitu juga manusia ketika mempunyai akhlak yang mulia, maka dia dibedakan dengan orang yang tidak mempunyai akhlak yang mulia. Waqala akhar, dan ada penyair lagi yang berkata, wama yang faul fityana husnu wujuhim idza kanatil akhlaqu ghairu hisani. Orang-orang itu ketika wajahnya ganteng, wajahnya cantik ya, wajahnya bagus, maka tidak bermanfaat ketika akhlaknya tidak bagus. Begitu juga ilmu juga tidak bermanfaat ketika akhlaknya itu jelek. Dan orang yang alim yang akhlaknya jelek itu orang yang pintar, orang yang punya ilmu tapi akhlaknya jelek itu tidak disenangi oleh manusia, melebihi daripada orang yang bodoh. Apalagi orang yang bodoh ya, apalagi orang yang bodoh dan akhlaknya jelek. Artinya orang yang pintar, orang yang alim yang akhlaknya jelek saja itu dijauhi manusia ya. Tidak mengkucilkan orang yang alim ya, karena alim itu punya keistimewaan sendiri. Artinya harus berjalan bersamaan ya, alim ya, akhlak ya, yang alim dan akhlak ya. Dan kebanyakan orang yang alim ya insya Allah akhlaknya juga bagus, karena keilmuannya khususnya dia yang mempunyai ilmu adab, kemudian dia mau melakukan ilmu tersebut ya menjadi baik ya. Kalau tidak mempunyai, kalau yang bodoh ya kemudian tidak mempunyai adab ya, malah lebih dikucilkan lagi ya. Maka kalian semua seyogyanya untuk membersihkan akhlakmu, seperti halnya kamu berusaha di samping membersihkan akhlakmu juga mencari banyak ilmu dan pengetahuan. Dan ketika seorang anak sudah dewasa, kemudian ternyata dia selalu membiasakan akhlak yang jelek, maka sulit sekali dia membersihkan akhlaknya, memperbaiki akhlaknya. Artinya dalam mendidik dalam melakukan dan membiasakan akhlak yang baik itu sedari kecil. Ini tugas daripada anak tersebut, tugas orang tua dan juga tugas gurunya ya. Jadi semuanya bersinergi untuk menjadikan orang atau anak ya menjadi orang yang baik, mempunyai akhlak yang baik ya. Karena ketika akhlak tersebut terbentuk mulai kecil, akhlak yang baik itu terbentuk kecil dan dia sudah terbiasa menjadi karakter, maka dia tidak susah payah besoknya memang punya akhlak yang baik. Berbeda ketika mulai kecil sudah punya akhlak yang jelek, dibiasakan saya dewasa, maka ketika dia ingin memperbaiki akhlaknya ini sulit, walaupun ya tidak mustahil dia bisa menjadi baik dengan memperbaiki akhlaknya ya, tapi sulit ya, harus dibiasakan mulai kecil ya. Sulit ya, walaupun bisa mungkin dia mendapat hidayah dan bertobat, cuma ya sedari kecil dibiasakan mempunyai akhlak yang baik. Bahkan terkadang kalau sudah dewasa
sulit sekali untuk bisa merubah akhlak yang jelek ya menjadi akhlak yang baik. Seperti halnya penyair berkata, qad yanfa'ul adab al aulad fi sigharin wa laysa yanfa'hum min ba'dihi adabun. Adab adab bermanfaat terhadap anak-anak itu ketika kecil, dan ketika sudah dewasa maka adab tidak bermanfaat. Artinya sulit ya, artinya sulit. Makanya harus mulai kecil ditanam, sedari kecil ditanamkan akhlak yang baik terhadap anak tersebut, yaitu nanti fungsinya atau manfaatnya tadi, yaitu Allah memberikan ridho, kemudian keluarganya juga mencintainya, masyarakatnya mencintainya ya. Berbeda akhlak yang jelek ya, tadi sampah masyarakat, tadi apa jenis tadi orang yang dijauhi masyarakat, jadi gelandangan, jadi apa jenis sing meresahkan masyarakat, mengganggu masyarakat. Innal husuna idza qawwamtaha itadalat wala yalinu wala qawwamtahul khasyabu. Sesungguhnya ranting-ranting ketika kamu jadi kuatkan, maka dia akan menjadi kuat dan tidak akan lemah. Artinya ranting itu kalau dipupuk kemudian dijaga, maka dia akan menjadi besar ya. Begitu juga anak itu ketika akhlaknya dipupuk menjadi baik ya, bisanya juga menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab.